Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita coba ini ya, cara membawa mobil ini di jalan tol. Kebetulan ini mobilnya yang tidak bisa cepat lah, karena ini dia mobil tua. Nah, ini sebenarnya bermanfaat juga bagi orang yang baru mau belajar bawa mobil di tol gitu ya. Dengan mobil kecepatan rendah ini cocoklah buat orang yang baru mau belajar mobil di tol atau bawa mobil di tol. Nah, ini kondisi sekarang adalah kita di jalan tol, jalan layang yang ada di Meikarta ini, yang penghubung mana ini nih? Penghubung mana? Karawang Timur. Hah? Sampai Karawang Timur. Sampai Karawang Timur dari mana tadi? Dari Nah, kita lihat kan jalannya nih, garisnya nih, garis jalan. Nah, bagi yang masih belajar jalan tol, pasti kecepatannya masih rendah lah. Nah, untuk kecepatan rendah ini kita pilih di tengah saja, seperti posisi saya sekarang ini. Jadi kalau posisi di tengah, kalau ada mobil mahal mau nyalip, pasti dari kanan dia nyalip. Tapi kalau ada mobil sayur atau truk gitu yang mau nyalip, maka akan dari kiri gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita kecepatan rendah kemudian ngambil di kiri, maka mobil truk, mobil sayur itu akan kerepotan gitu ya untuk nyalip karena harus ke kanan. Sedangkan di kanan banyak mobil kecepatan tinggi gitu ya, sehingga akan menyalahi itu truk atau mobil sayur dan lain-lain. Jadi paling aman adalah dalam situasi kecepatan rendah, maka bawahnya adalah di tengah gitu ya. Kemudian kalau tolnya 4 ruas, maka yang paling aman itu di ruas 2, ruas 3 gitu ya. Nah, seperti itu. Ini kondisi jalan layang Meikarta itu yang dengan adanya jalan layang ini, maka dari Jakarta atau dari Bogor ke Bandung ini bisa lebih cepat lah, beberapa jam. Nah, seperti itu ya. Jadi beginilah kondisi jalan tolnya, bisa dilihat ya. Lihat kan jalan tolnya yang sini. Nah, ini pernah orang teman dari Jakarta juga bilang gitu ya, setelah adanya jalan tol ini ya sangat menghemat waktu gitu ya. Biasanya bermacet-macet gitu ya ke Bandung itu, dengan adanya ini maka cepat gitu ya, dan waktu lebih tepat lah gitu ya, prediksi waktu lebih tepat. Kemudian kembali ke kecepatan rendah gitu ya, atau orang yang belajar bawa mobil di tol, ini kecepatan dibilang rendah itu antara ya 70, 80 sampai maksimal 100 gitu ya. Nah, itu kecepatan rendah lah kalau bagi pengendara gitu ya. Sedangkan bagi peraturan tol kan tidak lebih dari 80, tidak boleh lebih dari 100 gitu ya. Padahal kenyataan bagi pengendara ya 100-120 lah yang dikatakan itu kecepatan yang umum lah di jalanan gitu ya. Nah, kemudian itu kecepatan rendah ya untuk yang belajar. Nah, kemudian harus diperhatikan bahwa di jalan tol ini kita tidak boleh melepas ini setir gitu ya. Setir ini ya. Karena apa? Terutama kalau ada mobil besar seperti bis atau apalagi itu mobil truk-truk besar nyalip gitu ya, atau kita yang nyalip, kemudian kita tidak kokoh memegang setir, maka bisa saja mobil kita akan terbanting gitu ya, terbawa angin. Apalagi mobil yang kecil seperti ini nih, mobil saya nih. Nah, ini rawan sekali untuk terbawa angin ini, kecepatan tinggi, kemudian pegang setirnya tidak mantap gitu ya, atau bahkan lepas tangan gitu ya. Nah, itu akan bahaya terbanting gitu ya kalau nyalip atau disalip mobil besar. Nah, ini kondisi jalan tolnya, jalan layangnya ini sangat bagus ya. Dan sesekali ada sambungan jalan tol ini yang terasa jeduk-jeduk, seperti ini. Nah, jeduk-jeduk. Sebenarnya ini ada manfaat positifnya, yaitu mengurangi kemungkinan atau peluang kita ngantuk gitu ya dengan jeduk-jeduk itu.
Coba kita bayangkan kalau tidak ada jeduk-jeduk jalan mulus gitu ya. Nah itu sangat rentan ngantuk gitu ya, karena kecepatan konstan gitu ya, di jalan tidak ada variasi gitu ya, lurus saja, maka sangat bahaya bagi yang ngantuk-ngantuk gitu. Nah seperti ini. Kemudian kalau macet atau apa, kita bawa ke kiri gitu ya, ke sisi kiri. Justru belajar mobil di jalan tol ini atau membawa mobil di jalan tol ini menurut saya sih lebih enak gitu ya, dibanding di membawa kendaraan atau mobil di jalan biasa atau non tol gitu ya. Karena jalan tol ini ya ada ruas-ruas mana kecepatan rendah, kecepatan tinggi, yang kita tinggal menyesuaikan gitu ya. Adapun kalau kita mau nyalip, maka sering-seringlah lihat sen gitu ya ke belakang ya, untuk melihat di belakang apakah aman atau tidak. Nah kalau di belakang ada sedangkan jaraknya dekat dan kita mau nyalip gitu ya, maka kecepatan kita setidaknya 1-2 lebih cepat dari yang belakang itu, atau setidaknya sama dengan yang belakang itu ketika mau nyalip ya. Kalau enggak ya seruduk gitu ya. Atau itu yang nyalip dari kanan, atau kita nyalipnya dari kiri, ruas kiri gitu ya. Dan ini sebenarnya agak menyalahi nih, nyalip dari kiri, tapi namanya di jalanan kan yang penting aman, ruas mana saja gitu ya. Nomor satu adalah keamanan. Nah ini bisa lihat lagi ke depan, ini sebenarnya agak-agak gelap ini. Ini bukan kabut ya, tapi asap. Nah ini khasnya Jabodetabek adalah seperti ini gitu ya. Ini kawasan industri, jadi kalau siang ini terasa panas ya, atau orang menyebutnya dengan efek rumah kaca gitu ya, karena panas dari permukaan bumi ini terperangkap oleh asap-asap pabrik ini ya, asap pabrik atau penjara dan lain-lain. Nah, ini pagi pun sudah demikian gitu ya. Jadi langit tidak terlihat biru, langit terlihatnya ya berkabut saja gitu, seperti apa, embun, padahal bukan embun, ini adalah asap gitu ya. Sampai siang pun demikian. Nah inilah polusi mungkin yang ada di sekitar apa ini, Cikampek inilah gitu ya.